Perkenalkan, nama saya Herlina Pelianti dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan semester 4, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang satuan acara penyuluhan dengan pokok bahasan gizi pada bayi dan balita serta contoh penyuluhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih yang sudah hadir, kepada ibu dan semuanya yang telah hadir dalam acara penyuluhan ini. Perkenalkan, nama saya Herlina Pelianti. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang gizi seimbang pada bayi dan balita. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, tujuan umum. Setelah mendapatkan penyuluhan atau penjelasan dari saya, diharapkan para ibu atau peserta yang lain dapat memberikan gizi yang seimbang untuk bayi dan balitanya. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara pemberian gizi pada bayi dan balita, kemudian manfaatnya untuk bayi dan balita. Jadi di sini saya minta waktunya sekitar 20-30 menit untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan tentang gizi pada bayi dan balita. Kita juga sama-sama belajar. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau yang tidak paham atau ada masukan untuk ibu-ibu, boleh silahkan angkat tangan dan berikan jawabannya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang gizi pada bayi dan balita. Jadi untuk bayi usia 0-6 bulan, maka makanannya seperti ASI saja. Kemudian pada usia setelah 6 bulan, bayi diberikan makanan pendamping ASI yang dibutuhkan oleh bayi tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan yang dari ASI sudah ini saya memberikan materi. Di sini ada beberapa soal yang saya akan bagikan kepada para ibu untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang gizi atau makanan yang diberikan kepada bayi dan balita. Setelah selesai untuk uji pengetahuan atau pretest, soal yang diberikan kepada ibu untuk pengetahuan bayi dan balita, di sini saya akan memberikan materi tentang gizi pada bayi dan balita. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan gizi. Pada bayi umur 0-6 bulan, kebutuhan gizinya hanya diberikan ASI saja atau ASI secara eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Ada yang tahu? ASI eksklusif adalah hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan atau minuman pendamping lainnya seperti air putih, air kopi. Ada beberapa manfaat ASI. Yang pertama, bagi ibu, aspek kesehatan ibu, isapan bayi akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin akan membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Yang kedua, aspek keluarga berencana merupakan KB alami sehingga dapat menjarangkan kehamilan. Yang ketiga, aspek psikologis. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan oleh bayinya karena dapat menyusui. Ada manfaat ASI
bagi bayi. Yang pertama, nutrien atau zat gizi yang sesuai untuk bayi, mengandung zat protektif, mempunyai efek psikologis yang menguntungkan, menyebabkan pertumbuhan yang baik, mengurangi kejadian karies dentitis atau yang disebut gigi hitam-hitam itu, kemudian mengurangi kejadian maloklusi. Manfaat ASI bagi keluarga, yang pertama menghemat biaya, anak sehat dan jarang sakit, mudah pemberiannya. Kemudian bagi negara, menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, mengurangi devisa untuk membeli susu formula, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Kemudian ada MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI diberikan setelah bayi usia 6 bulan, atau makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan pada bayi atau anak yang berumur 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jenis MPASI diantaranya yang pertama, buah-buahan yang dihaluskan dalam bentuk sari buah, misalnya pisang ambon, pepaya, jeruk, tomat. Kemudian makanan lunak dan lembek, misalnya bubur susu atau nasi tim. Di sini ada tujuan pemberian makanan pendamping ASI. Yang pertama, melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian ASI. Yang pertama, perhatikan kebersihan alat makan. Yang kedua, membuat makanan secukupnya. Biasanya kalau misalkan bayi, porsinya masih sedikit, sekitar 2-3 sendok saja. Yang ketiga, berikan makanan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun bisa, makanannya yang alami atau dari buah-buahan seperti itu ya. Yang ketiga, berikan makanan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, makanannya produk lokal, misalnya buah-buahan yang ditanam di Indonesia. Kemudian yang keempat, membuat variasi makanan agar bayi tidak bosan atau tidak nafsu makan. Yang kelima, ajak makan bersama anggota keluarga lain pada saat pemberian makanan pendamping ASI. Yang keenam, jangan memberi makanan dekat dengan waktu makan. Harus ada jaraknya, dari pagi misalkan diberikan lagi dari jam 6, diberikan lagi jam 10 atau jam 12. Yang ketujuh, makanan berlemak menyebabkan rasa kenyang yang lama. Ini ada dampak pemberian makanan pendamping ASI secara dini. Yang pertama, menurunkan intensitas pengisapan bayi yang akan berisiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI. Yang kedua, pengenalan serealia dan sayur-sayuran tertentu dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari ASI sehingga menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia, kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Kemudian, risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI. Itu kalau diberikan sebelum 6 bulan. Kemudian, kebutuhan gizi atau nutrisi anak tidak terpenuhi. Anak mendapat faktor pelindungan dari ASI lebih sedikit sehingga risiko infeksi meningkat. Defluk atau kolik usus atau kerewelan atau tangisan yang terus-menerus bagi bayi yang dipercaya karena adanya kram di dalam usus. Berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi atau sagu, kemudian lauk hewaninya dari ikan, telur, hati, ayam, dan daging. Kemudian ada lauk nabatinya, tempe, tahu, kacang-kacangan. Kemudian ada sayur dan buah. Untuk makanan selingan bisa diberikan biskuit atau buah-buahan. Ini contoh pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama untuk 0-6 bulan hanya ASI saja.
Kemudian 6-8 bulan makanannya diberikan secara disaring terlebih dahulu. Kemudian pada usia 9-12 bulan makanannya setelah masakan matang maka ditumbuk terlebih dahulu agar lebih halus. Kemudian untuk 10-12 bulan makanannya dicincang. Dicincangnya secara kasar agar melatih anak untuk mengunyah dan menelan. Kemudian jika lebih dari 12 bulan, makanannya dimasak seperti biasa, disajikannya juga seperti biasa, seperti masakan keluarga. Ajak untuk makan bersama. Di sini ada gizi pada balita. Balita atau disingkat juga bawah 5 tahun. Tahap perkembangan balita rentan terhadap berbagai serangan penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi. Di sini ada contoh makanan balita. Untuk usia 1-2 tahun, bentuk makanannya makanan keluarga, makanannya yang dicincang kasar atau dihaluskan, kemudian tetap berikan ASI. Dalam sehari diberikan 3-4 kali, kemudian makanan selingannya 1-2 kali, dan tetap diberikan ASI. Balita gizinya tidak seimbang bisa berakibat seperti marasmus dan kwashiorkor, kemudian obesitas. Nah, untuk anjurannya berikan ASI eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan, kemudian berikan ASI selama 2 tahun, kemudian berikan makanan atau minuman tambahan sesuai umur bayi atau balita ibu-ibu, kemudian berikan makanan dengan gizi yang seimbang. Timbang berat badan anak Anda secara teratur, bisa di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir dan mendengarkan materi penjelasan dari saya tentang gizi pada bayi dan balita. Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah mengerti tentang cara pemberiannya atau ada yang perlu ditanyakan masih kurang paham? Jika tidak ada yang ditanyakan atau ibu-ibu sudah paham, di sini saya akan memberikan soal lagi untuk mengetahui tentang pengetahuan ibu tentang gizi pada bayi dan balita setelah saya memberikan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir dan mendengarkan materi penyuluhan dari saya tentang gizi pada bayi dan balita.